terima kasih di hari yang indah ini. Kami mau bersama-sama saling menghibur satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Pesanmu di sore hari ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan, bicaralah, sampaikan apa isi hatimu, agar kami semua mendengar. Kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Ya, tadi ada lomba-lomba yang sudah diselenggarakan, juga fashion show, ya. Dan sekarang tiba saatnya sedikit renungan, ya, untuk saling mengingatkan supaya suasana persahabatan keakraban ini terjalin terus, ya. Tinggal di dalam satu komplek, tidak saling kenal. Nah, Tuhan mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang. Ya, kasih itu akan tumbuh ketika kita mulai mengenal. Betul ya? Iman, kasih dan pengharapan yang terbesar adalah kasih. Kasih persaudaraan tadi adalah lagunya. Supaya satu dengan yang lain kita saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling memusuhi. Itu bukan dari Tuhan, ya. Sore hari ini kita sudah terhibur tadi, ya, dengan atraksi, ya. Oma-oma tetap ingin tampil, tidak mau kalah dengan yang muda, ya. Tapi roh kita harus selalu muda. Fisik kita makin tua, tapi roh batinnya kita harus selalu diperbaharui untuk kita menjadi semakin kuat. Ya, amin ya. Ada Liwan, ada beberapa teman-teman dan yang sudah menyumbang acara ini. Terima kasih. Ada Bu Ratna, ada beberapa teman-teman yang mendedikasikan, yang mau supaya acara ini berjalan baik. Ya, jadi nanti 1 tahun di minggu kelima kita akan adakan supaya keakraban satu dengan yang lain dapat terjalin. Ya, baik. Nah, apa sih kasih itu? Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan pertama kali memberikan kasihnya ketika Kristus diutus ke dunia. Dia datang membawa cinta. Kita ini adalah miliknya. Kita ini bagian cinta dari Tuhan. Karena terpisah akibat dosa. Jadi tahu ya, cinta itu berupa hati. Hatinya cuil, tahu ya, lubang-lubang. Jadi hatinya Tuhan, kita miliknya. Kita menjadi satu di dalam hatinya Tuhan. Betul ya? Allah itu kasih. Nah, lubang-lubang itulah kita yang ada di dunia ini. Amin. Supaya kita kembali menjadi utuh dalam satu kasih yang sempurna. Yesus diutus datang untuk menebus dosa setiap umat manusia. Ya, Pak Dio pun berharga di mata Tuhan. Ya, karena kasih yang sudah diberikan ketika percaya kepada Kristus, tujuannya kasih kecil-kecil manusia akan kembali, sehingga kasih Tuhan yang besar yang lubang-lubang itu kita adalah bagian untuk menutup perubahan itu, maka kita akan kembali ke surga. Itu ya Pak Aris ya, supaya lubang-lubang tadi mengisi lubang yang ada di dalam hatinya Tuhan. Itulah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi mari di sisa hidup ini, opa-oma usia semakin bertambah, panggilan Tuhan nggak tahu, betul ya? Kita nggak tahu, bisa besok, termasuk saya, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, ya, semua. Namun satu hal, Tuhan ingin kita mempersiapkan diri. Nah, Oma nggak tahu usianya panggilan Tuhan kapan, ya, termasuk Oma Alan tadi ya, ajoin terus. Saya harap bukan hanya di sini. Kita ketemu lagi di surga ya. Nanti di surga bocor-bocor ya.
Jadi gairah roh kita itu menyala-nyala. Apapun masalah yang kita hadapi, ketika kasih Tuhan itu kita terima terus. Demikian juga adil. Apapun masa lalu, Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Yang lalu biar berlalu, jangan dilihat lagi, jangan diungkit lagi. Ya, kasih itulah yang kita butuhkan untuk menjadi landasan kekuatan kita untuk berjalan menyelesaikan pertandingan iman. Amin. Kita punya tugas untuk menyelesaikan pertandingan iman. Maka dikatakan iman, kasih dan pengharapan yang paling besar, yang paling penting adalah apakah? Kasih. Nah, acara ini diselenggarakan supaya kita saling mengasihi, supaya ada ikatan persaudaraan di dalam Kristus. Dia yang menyatukan kita, bukan kita, tapi Kristus datang untuk menyambung tali silaturahmi, untuk merekatkan kembali ikatan yang tadinya putus, untuk membawa hati-hati kita kembali kepada hati Bapa. Kalau anak kembali ke Bapa untuk menjadi sempurna. Betul kan? Di surga dikatakan, sempurnalah kamu sebab Bapakku sempurna. Kita nggak sempurna di dunia ini, maka ada sakit, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan, ada kesengsaraan. Ya, namun satu hal, semua itu akan hilang, semua itu akan kita tinggalkan, karena kita punya ikatan cinta dengan cinta dari Tuhan. Paham ya? Itu cinta. Siapa yang dapat memisahkan kasihku? Tidak ada. Apakah kesengsaraan kita, apa yang dialami Pak Rudi, ya kan? Nyawa. Dan dia sudah percaya apapun Tuhan pasti memberi kekuatan dan pertolongannya tepat pada waktunya. Gak pernah dibiarkan. Bapak Ibu jangan kecewa, jangan kepahitan dengan Tuhan, karena Dia sumber hidup kita, karena Dia sumber kasih kita. Cinta sempurna hanya di dalam Yesus, hanya Dia. Terang sudah datang, kasih sudah datang. Terima dong. Nah, barang siapa menerima kasih itu dan menerima anugerah iman, tidak akan mengalami kebinasaan. Termasuk Pak Duduk, gak tahu dia hidup begini terus sampai kapan. Yang penting saya dikasih kekuatan. Saya lihat ginjalnya bocor, saya lihat kondisi kesehatannya gak baik-baik aja, tapi tetap bertahan. Ya, selama kita mengandalkan Tuhan, seberapa berat keadaan penderitaan, Tuhan lebih besar dari masalah, dari kesulitan dan sakit penyakit yang kita sedang tanggung. Amin. Karena Dia memberikan kekuatan. Ya, kita semua bersaudara, mari kita tata ulang hidup ini. Mungkin di masa lalu banyak hal benar, mungkin di saat sekarang ada yang perlu diperbaiki. Ya, tidak ada yang sempurna. Jangankan hamba Tuhan pendeta, banyak juga tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Perkara Tuhan mau ngutus si A, si B untuk nolong, itu bukan urusan kita. Amin. Itu urusan Tuhan. Kuncinya bagian kita apa? Percaya sepenuh hati kita, serahkan seluruhnya, biarkan Tuhan yang mengerjakan. Jadi kalau ada masalah bisa selesai, itu karena Tuhan yang menyelesaikan. Katakan bukan aku, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidupku, yang menolong dan menyelesaikan semua masalahku, semua penyakitku. Ya, itulah kita butuh kasih. Hari-hari ini suasana panas, cuaca ekstrim, banyak orang sakit. Ya,
dan kondisi ekonomi sosial tidak baik-baik saja. Namun Tuhan ingin mengingatkan kita semua sore hari ini, kita punya Tuhan yang lebih besar, yang lebih kuat dari segala persoalan, sakit penyakit, kesulitan yang sedang kita hadapi. Filipi 4 ayat 13 bunyinya apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Saya nggak mau lama-lama, sedikit renungan sesuai janji, karena acara hari ini happy bersama. Ya, kita semua saling menghibur. Ya, Oma Alam udah nggak kuat tadi saya lihat terus gitu. Ya, kita akhiri dan saya mau doa sebentar. Bapak Surgawi, terima kasih. Pesan yang mau kita sampaikan, kita butuh kasih-Mu lebih lagi Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Ikatan persaudaraan yang ada di komunitas apartemen ini makin dikuatkan, makin diteguhkan, makin dikokohkan dengan iman, supaya persekutuan, perkumpulan yang kami selenggarakan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati acara sore hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.